Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Kurniawan, mahasiswa Universitas Medan Area dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan implementasi dalam bidang kesehatan. Awal mula internet hadir pada pertengahan abad 19 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika atau ARPANET dalam rangka riset untuk keperluan militer. Saat itu, internet hanya terdiri dari beberapa jaringan, hingga sampai saat ini telah berkembang pesat menjadi ribuan jaringan yang dimana seluruh negara terhubung dalam internet untuk mempermudah mobilitas dalam berbagai aspek. Salah satunya kesehatan. Perkembangan inilah yang melahirkan teknologi Internet of Things atau IoT yang menjadi isu hangat saat ini. Landasan teori. Margaret Ross 2019 mendefinisikan IoT sebagai suatu sistem perangkat komputasi yang saling terkait antara mesin mekanik dan digital, objek, hewan atau orang yang diberi pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT merupakan sebuah konsep untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari telah tampak terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Implementasi IoT dalam pelayanan di bidang kesehatan memang mempermudah bagi para pihak, baik pihak pasien maupun kedokteran. Tetapi karena data yang dihimpunkan merupakan data kesehatan seseorang, maka perlu dicermati keamanan IoT dan perlindungan bagi data pasien. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penting yang dikerjakan dengan berorientasikan kepada indikator keberhasilan dalam menghubungkan NAT-MCU dengan internet untuk memonitoring denyut jantung pasien sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multi-objektif. Untuk dapat mencapai indikator tersebut, maka tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Analisa masalah. Dalam hal ini, kebutuhan menganalisa permasalahan yang akan diteliti mengenai sistem monitoring kesehatan berbasis Internet of Things. 2. Analisa kebutuhan. Dalam hal ini, segala kebutuhan dalam peneliti baik dari jurnal, buku, literatur, alat, dan bahan. 3. Merancang alat yang akan dibangun dengan menggunakan Node MCU dan full sensor. 4. Melakukan pengujian sistem monitoring kesehatan. Alat dan bahan. Perangkat keras Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform open source IoT atau Internet of Things. Node MCU menggunakan luas sebagai bahasa scripting, tetapi juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Arduino. A. Pulse sensor. Pulse sensor adalah alat sebuah sensor denyut jantung yang dirancang untuk Arduino. Sensor ini dapat digunakan untuk mempermudah penggabungan antara pengukuran denyut jantung dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Pengujian alat dengan pulse sensor dengan cara memasang peletakan jari pada pulse sensor. Agar hasil lebih bagus, usahakan menggunakan ibu jari. Selanjutnya, dilakukan pengujian koneksi dengan internet antara perangkat Node MCU dan pulse sensor. Grafik yang hasil dan pembahasan. Setelah melakukan proses perkaitan alat, maka proses selanjutnya yaitu pengujian alat prototipe. Pada pengujian alat ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah semua sensor dan modul yang terpasang dapat bekerja dengan baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengusulkan sebuah prototipe, sistem monitoring kesehatan menghasilkan akurasi data yang sangat baik, di mana data sebanyak 10 kali diuji. Sistem yang ada pada tim medis maupun anggota keluarga dapat memonitoring data denyut jantung secara real time. Pasien juga dapat melihat medical record kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat mobil mereka. Saran. Pengembangan aplikasi ke depannya dapat mengurangi kesalahan yang lebih kecil lagi, yaitu dengan menghasilkan tingkat error yang relatif lebih kecil. Aplikasi dapat dikembangkan lagi agar dapat berjalan pada platform selain Android, misalnya iPhone, serta dapat menambah fungsi alat kesehatan lainnya, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan pernafasan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi IoT di bidang kesehatan.
Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi